Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pasar rakyat Pariaman sepi pembeli sebagai dampak kenaikan harga-harga. Doa bersama lintas agama di Mentawai digelar, mohon dijauhkan dari bencana gempa dan tsunami. Warga mampu terlibat BLT, hingga mahasiswa demo yang takut kehujanan, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Naiknya sejumlah harga kebutuhan sembako dikeluhkan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bahan kebutuhan harian yang harganya selalu naik adalah cabai merah. Untuk mengantisipasi pengeluaran yang selalu membengkak, warga di Tua Pejat, Mentawai, berkeinginan untuk menanam cabai di pekarangan masing-masing. Pasalnya, hampir semua kebutuhan harian warga di pulau terluar di Provinsi Sumatera Barat itu didatangkan dari Padang. Namun keinginan tersebut terkendala bibit dan budaya warga setempat yang lebih suka berburu dibanding bertani. Untuk mendukung keinginan tersebut, Dinas Pertanian memberikan bibit cabai. Pembagian ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan Kapolda Irjen Teddy Minahasa beberapa hari lalu. Terima kasih kepada pemerintah, ini dapat bantuan bibit cabai, saya akan tanam di pekarangan rumah saya. Jadi untuk meningkatkan daripada apa yang sudah direncanakan pemerintah daerah di tempat ini supaya kita tidak membeli cabai ya, tetapi bisa mengambil hikmahnya daripada tanam cabai ini untuk mengkonsumsi sendiri ya. Dan boleh dikatakan wajib dilakukan apabila ada pergantian pimpinan. Salah satu tujuannya adalah mengenal teritorial dan satuan bawah di seluruh wilayah yang dipimpin. Penekanan ke dalam tentunya harus solid dengan segala keadaan dan kendala yang terjadi, tidak boleh mudah-mudah. Sedangkan keluar kita harus tetap sinergi dengan seluruh stakeholders termasuk elemen masyarakat. Usai pembagian bibit ini, Dinas Pertanian Mentawai harus memantau dan mengedukasi warga. Karena bercocok tanam merupakan rutinitas tambahan bagi warga yang belum terbiasa bertani. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Pasar rakyat Pariaman yang biasanya ramai, kini sepi. Kondisi ini terasa sejak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi. Dari pantauan kami siang, harga beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan, terutama beras yang rata-rata naik Rp25.000 per karung, yang berisi 10 kg. Cabai juga naik hingga Rp30.000 dan dijual Rp90.000 per kilogram. Sedangkan telur masih bertahan Rp50.000 per papan. Warga berharap pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak agar harga kebutuhan harian kembali normal. Cabai kemarin kan dia naik, dah turun, sekarang naik lagi. Ya, mungkin ada lagi minyak gitu yang naik. Ya, sebagai iyalah kesulitan kan, apalagi rakyat kecil. Harapannya semoga turun minyak lagi. Jadi nggak kecil-kecil lah kami ini kan jualan, yang jualan biasanya jualan tetap segitu, tetap orang pembelinya tetap pasti ada. Saya pun nggak menaikkan harga kalau untuk jualan, tetap harga segitu, tapi untungnya dikit lah gitu ya. Pasar semakin sepi dan barang-barang semakin mahal. Kalau beras saat ini naik, kenaikannya sekitar Rp25.000 per karung. Menurut perkiraan pedagang, kenaikan harga masih akan terjadi beberapa hari karena barang dagangan yang dijual saat ini masih persediaan lama. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Nah, ini masyarakat. Gempa bumi magnitudo 6,4 beberapa hari lalu menjadi penyebab warga Mentawai dilanda kecemasan. Gempa itu berpusat di Megatrust Mentawai dan diyakini mempunyai energi hingga magnitudo 9.
Untuk menenangkannya, sejumlah warga di Kecamatan Sipora menggelar doa bersama lintas agama di lapangan Polres. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdoa bersama ini berjalan dengan khidmat. Sejumlah pemuka agama bergantian membacakan doa untuk keselamatan bersama. Untuk keselamatan kita bersama, kita ketahui kemarin kan sempat terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,4 skala Richter. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Itu patut kita mengucapkan sujud syukur kehadirat kita juga ingin institusi Polri juga bagi suatu institusi yang mampu menjamin keamanan. Kita 21 hari tanggap darurat. Jadi untuk penanganan sudah kita lakukan, sudah maksimal. Lagi dengan Forkopimda, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Dalana sudah turun ke lapangan juga kondisi di pengungsian. Artinya sudah kita atasi semua. Pertama logistik, kemudian kita ngajak mereka kembali ke rumah. Kita minta, kita ajak, kita imbau masyarakat kita di tempat pengungsian kembali ke rumah dan kita seperti biasa. Pemerintah setempat menjadikan doa bersama ini sebagai ajang silaturahmi warga dan polisi. Pasalnya, mayoritas warga Mentawai berasal dari 3 suku dan agama yang berbeda-beda. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Berkeadilan dalam menjalankan amanah. Lima hari usai gempa magnitudo 6,4 yang mengguncang Mentawai, pejabat Bupati Kepulauan Mentawai mengunjungi Dusun Simalegi di Kecamatan Siberut Barat yang menjadi daerah paling terdampak karena lokasinya yang berdekatan dengan pusat gempa. Keterlambatan distribusi bantuan disebabkan tak adanya moda transportasi yang melalui daerah itu secara rutin. Bupati mengunjungi dengan kapal khusus dari Tua Pejat dan tak bisa langsung merapat di lokasi. Rombongan harus naik kapal yang lebih kecil melewati gelombang tinggi. Usai menyerahkan bantuan, Bupati meminta warga Simalegi tetap waspada. Pasalnya, gempa berpusat di Megatrust Mentawai yang masih menyimpan energi di atas magnitudo 9. Pemerintah Kota Pariaman menerapkan sekolah 5 hari dalam seminggu untuk semua tingkatan. Kebijakan ini disambut pro dan kontra oleh pelajar di Kota Tabui itu. Sebagian besar mendukungnya karena mempunyai waktu libur 2 hari. Sedangkan yang menolak beralasan tak bisa membantu orang tuanya karena harus belajar di sekolah hingga jam 3 sore. Selain itu, mereka juga dianjurkan membawa bekal makan siang. Namun perintah wali kota itu tak diikuti oleh siswa SMA karena menunggu persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Seperti diketahui, di Sumatera Barat, Dinas Pendidikan di kota dan kabupaten hanya berwenang mengelola sekolah dari tingkatan PAUD hingga SMP. Sedangkan jenjang SLTA dikelola oleh Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan tahap 3 kepada ribuan warganya yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat pada data terpadu kesejahteraan sosial dengan jumlah Rp200.000 per orang. Namun, sebagian besar penerima justru berasal dari keluarga mampu. Hal tersebut bisa dilihat dari penampilan mereka saat antre yang mengenakan pakaian sangat layak, memiliki telepon genggam seri terbaru, serta mengenakan perhiasan emas. Tak hanya itu, mereka juga mengendarai sepeda motor pribadi. Sejatinya, warga tersebut harus keluar dari daftar keluarga penerima manfaat agar pemerintah bisa mengalihkan bantuannya kepada warga miskin. Sebuah masjid yang sedang direnovasi di daerah Batangkabung, pinggiran Kota Padang, ludes terbakar. Menurut pekerjanya, api berasal dari plafon masjid, menghanguskan bagian dalam masjid dengan cepat.
Petugas berhasil memadamkan api dengan cepat sehingga kebakaran tak merembet ke bangunan lain. Tidak ada korban dalam peristiwa itu, namun pengurus masjid mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sama dengan mahasiswa di kota lain, ribuan mahasiswa di Padang juga berunjuk rasa menentang kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Unjuk rasa kali ini dipusatkan di gedung DPRD Sumatera Barat. Tapi pedemo tak diizinkan masuk oleh polisi. Alhasil, unjuk rasa digelar di Jalan S. Parman dan Jalan Khatib Sulaiman yang berujung dengan kemacetan. Pasalnya, pertigaan di depan gedung DPRD tersebut merupakan pertigaan utama yang menghubungkan daerah utara dan selatan di Kota Padang. Tapi unjuk rasa tersebut tak berlangsung lama. Menjelang sore, ribuan mahasiswa meninggalkan lokasi karena mendung dan awan hitam memayungi Kota Padang. Rupanya, mahasiswa juga takut kehujanan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.